Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 13 hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, kami sempatkan untuk bertapa di pertapaan Kembang Lampir. Dan pada waktu itu salah satu leluhur besar yang rawuh di sana itu adalah Ki Ageng Pemanahan. Nah, beliau malam itu memberikan perintah atau dawuh agar supaya kami melaksanakan suatu bentuk ritual cara orang Jawa tentunya, yaitu dengan memasang ketupat di atas pintu masuk atau pintu utama tempat keluar masuk ke dalam rumah. Tidak ada perintah secara spesifik bentuk ketupatnya seperti apa, apakah ketupat luar atau ketupat Shinto, tetapi kami memilih ketupat luar ya, bentuknya yang panjang seperti ini. Ini kita anyam sendiri sekalian untuk mengingat-ingat kerajinan tangan nenek moyang kita atau para pendahulu kita di beberapa dekade yang lalu. Tapi jika panjenengan tidak bisa membuat ketupat, bisa juga dengan membelinya di pasar atau di mana yang tempat orang jual ketupat. Kemudian apa isinya dari ketupat itu? Isinya terdiri dari 4 macam bahan, yaitu beras merah atau coklat warnanya, kemudian beras hitam. Beras hitam ini bukan ketan hitam ya, berbeda. Kalau ketan hitam biasa banyak dijual di tempat penjual pakan burung, tapi ini beras hitam itu agak sulit didapatkan. Tapi bagi panjenengan yang kesulitan mendapatkan beras hitam ini, bisa coba pergi ke supermarket, karena biasanya di sana sekarang ini sudah banyak kemasan-kemasan beras hitam, biasanya beras organik, dan per kilonya memang jauh lebih mahal dibanding beras yang biasa atau yang warna putih. Nah, beras warna hitam ini rata-rata sekilo antara 30 hingga 40 atau 50 ribu, karena seringkali yang kita dapatkan itu adalah beras organik. Kemudian beras putih. Dan bahan yang keempat adalah garam kasar atau uyah grosok kalau orang Jawa bilang. Garam grosok ini bisa dibeli di pasar-pasar tradisional. Namun demikian, apabila panjenengan merasa kesulitan untuk mendapatkan beberapa bahan di antara yang 4 tadi, biasanya yang sulit itu mendapatkan beras hitam dan garam grosok. Panjenengan bisa mencoba untuk mencari di online shop ya. Biasanya di situ ada. Seperti kemarin anak saya yang di Balikpapan itu mencoba mencari beras hitam di mana-mana nggak ketemu. Terus kemudian saya sarankan untuk coba di online shop. Ternyata langsung ketemu di situ. Sekilonya ya sekitar 38 atau 36 ribu. Jadi seperti itu ya caranya ya, sedulur-sedulur. Nah, kemudian setelah ketupat disiapkan, cukup 1 saja untuk 1 rumah. Tetapi di sini saya masang 3 karena rumah saya itu ada 3 pintu yang seringkali dipakai untuk keluar masuk para anggota keluarga maupun para tamu. Jadi ketiganya itu saya pasang semua. Nanti cara masangnya bagaimana kita bahas terakhir-terakhir. Nah, ini untuk selanjutnya bahan itu diapakan, yaitu keempat bahan itu bisa dicampur atau bisa dimasukkan secara berurutan. Misalnya beras putih, kemudian beras hitam, beras merah, dan garam. Tapi yang saya lakukan, keempat bahan itu saya campur dulu di suatu wadah dan saya takar ya, supaya perbandingannya itu balance. Itu semuanya bahan saya takar, kecuali garam saya kira-kira saja. Kalau terlalu banyak
garam ini kan sifatnya ini basah ya. Kalau terlalu banyak saya kira juga nanti akan menghancurkan beras-beras di situ lebih cepat. Makanya garam tidak terlalu banyak saya berikan di situ. Setelah keempat bahan ini dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam ketupat. Nah, seperti ini cara memasukkannya. Dan pastikan ketupat ini tidak lubang-lubang ya. Jadi panjenengan bisa mengencangkan janurnya atau daun kelapa mudanya ini yang menjadi sebagai bahan membuat ketupat ini disingsetke atau dikencengkan, ditarik kedua ujungnya supaya jika ada rongga bisa menutup. Ini agar supaya beras-beras atau isi ketupat itu tidak meruluk atau tidak keluar dari dalam ketupat. Nah, setelah ketupat terisi, kalau saya mengisinya ya penuh walaupun masih ada rongga sedikit. Karena apa? Ini berbeda dengan orang isi ketupat yang untuk dimakan itu biasanya kalau tidak sepertiga ya setengah atau 2/3 ya. Biasanya itu karena kalau untuk dimasak kan terus direbus, kemudian berasnya melar. Itu diberi sisa rongga dalam ketupat. Itu kalau untuk dimakan, untuk dimasak. Tapi ini tidak untuk dimasak, jadi ketupatnya hanya diisi keempat bahan tadi, kemudian digantung di atas pintu. Nah, ketupatnya digantung di atas pintu, kalau saya gantungnya di bagian dalam, bukan di luar, supaya lebih rapi dan tidak mencolok ya. Jadi saya gantung di paku. Ini dipastikan pintu yang kita gantungi di atasnya itu kita gantungi ketupat itu pintu yang paling sering digunakan untuk keluar masuk. Kan ada juga pintu rumah yang justru pintu utama tetapi jarang dipakai untuk keluar masuk. Nah, ini kita gantung di pintu yang paling sering digunakan untuk keluar masuk. Para pemirsa yang budiman, tentu saja panjenengan penasaran, terus ini gunanya untuk apa? Nah, ini kemudian saya bahas tentang gunanya. Waktu itu Eyang Ageng Pemanan memberikan sedikit gambaran dan alasan kenapa beliau dawuh atau perintah untuk memasang ketupat dengan isi keempat bahan tadi di atas pintu. Itu karena ini adalah lambang kemakmuran. Kalau zaman dulu keempat bahan ini sangat istimewa ya. Termasuk garam itu kan juga barang yang mahal. Zaman dulu seperti itu. Bahkan ya sekarang pun semua ini termasuk bahan pokok. Maka keempat bahan ini kita masukkan ini sebagai lambang kemakmuran. Juga menjadi doa-doa harapan untuk kemakmuran kita dan seluruh anggota keluarga. Kemakmuran lahir dan kemakmuran batin. Kalau makmur hanya lahir saja tapi batinnya nelongso, batinnya menderita, batinnya tidak makmur, ya saya kira tidak ada artinya kemakmuran lahiriah itu tadi. Sebaliknya kalau hanya makmur secara batin tetapi lahirnya itu sangat-sangat terhimpit, ya itu menjadi berat sama saja. Makanya idealnya itu makmur secara lahir dan batin. Kenapa ini kita pasang dan ini kapan masangnya ya? Untuk pertanyaan kenapa ini kita pasang, karena tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat berat. Berat dalam arti bagaimana? Yaitu berat ya dalam berbagai bidang kehidupan. Yang tentu saja berat dari sisi kemakmuran itu tadi. Jadi akan banyak orang yang kesusahan, kesulitan dalam mencari makan, susah nyari uang, ya, susah mendapatkan pekerjaan. Maka saat ini tahun 2023, pertengahan ini menjelang pertengahan tahun ini sudah kita siapkan ancang-ancang, sudah kita prepare sebaik mungkin, well prepare. Jadi kita harus melakukan langkah antisipasi agar supaya nanti di tahun 2024 dalam kondisi sesulit apapun, seburuk apapun, kita tetap menjadi orang yang
tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Orang yang selalu mendapatkan kemuliaan, orang yang selalu mendapatkan keberuntungan atau kabejan. Itu idealnya seperti itu. Dan tentu saja orang yang selalu diberikan keselamatan dalam situasi sepahit apapun, seburuk apapun. Kenapa tahun 2024 ini berat? Ya tentu saja banyak faktor penyebabnya. Di antaranya bisa karena kondisi siklus politik ya, itu tahun politik sehingga orang sibuk berpolitik, bisnis menjadi buyar, tidak fokus karena semua pada fokus ke perjuangan politik ya. Ya walaupun akan banyak juga nanti lahan-lahan bisnis dan usaha yang ada hubungannya dengan politik, yang ada hubungannya dengan perjuangan politik. Tapi kan apakah semua orang juga harus terjun ke sana? Kan tidak. Makanya bagi orang-orang yang pekerjaannya, bidang usahanya itu jauh dari hubungannya dengan atribut kampanye, dengan atribut partai politik dan sebagainya, ya tentu saja akan berbeda. Oleh sebab itu, mari kita siapkan dari sekarang. Selain itu juga ada faktor lainnya, misalnya faktor kondisi alam, faktor bencana alam, faktor bencana ekonomi. Ini sebagai ekses dari adanya dunia yang dalam keadaan krisis. Krisis apa? Krisis energi, ya krisis moral, ya krisis segala macam krisis. Bahkan yang namanya krisis energi ini akan men-trigger, akan menjadi penyebab krisis-krisis di bidang lainnya. Terutama krisis pangan, krisis kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, krisis ekonomi. Nah ini justru yang berat sekali. Namun bagi saya pribadi yang selalu berusaha untuk DDP Sumende kepada para leluhur, selalu mendekatkan diri kepada eyang-eyang para leluhur yang menurunkan kita, sehingga kita selalu mendapatkan informasi secara dini. Jadi kita bisa melakukan langkah antisipasi. Ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk melewati keadaan yang sulit nanti. Karena ini sebagai harapan dan doa dari diri kita masing-masing, juga harapan dan doa dari para leluhur. Dan tentu saja leluhur memberikan sawab dan pengestu melalui sabda Pendhita Ratu, ucapannya, melalui ucapan para leluhur, doa para leluhur, energi para leluhur yang medianya melalui ketupat dengan isi keempat bahan tadi. Jadi itu merupakan media di mana leluhur nanti akan meletakkan sawab berkah pangestunya melalui ubur rambe seperti itu yang kemudian ditaruh di atas rumah. Jadi ketika kita keluar masuk itu kita akan terkena induksi energi yang positif dari para leluhur yang menyatu dengan doa dan harapan kita. Kalau sekarang pertanyaannya bagi yang berpandangan sempit, ya kenapa doa nggak langsung ke Tuhan saja? Nah sekarang saya balik tanya, kalau Anda berpikiran seperti itu, doa langsung ke Tuhan, ya ngapain panjenengan pernah minta doa restu ke orang lain? Tolong doakan saya ya, saya mau ini. Kenapa nggak langsung ke Tuhan saja? Itu saya balik pertanyaan. Kalau ada di antara panjenengan yang bertanya, kenapa doa nggak langsung ke Tuhan saja? Ya saya balik tanya, ya kenapa panjenengan pernah minta doa restu ke orang tua, minta doa ke teman-teman, apalagi sedang sakit, sedang kesulitan, kesusahan, Anda minta doa ke orang yang lain. Kenapa nggak langsung ke Tuhan? Ini esensinya seperti itu. Silahkan jawab sendiri. Kalau saya pribadi sih sudah paham, jadi saya tidak akan bertanya seperti itu. Itu pertanyaan bodoh menurut saya pribadi ya, mohon maaf. Nah kita kembali membahas tentang perintah dari Ki Ageng Pemanan ini. Saya pribadi tidak pernah meremehkan dawuh atau perintah leluhur ini, karena sudah menyaksikan sendiri. Setiap perintah leluhur itu pasti terbukti, pasti terjadi. Dan kita kalau melaksanakan perintah leluhur, ya kita sesuai yang diharapkan leluhur, sesuai dengan harapan kita, bahkan bisa more than expectation, lebih dari yang kita harapkan. Enak kan?
Jadi saya pribadi ya apa-apa leluhur itu ada yang mengatakan apa-apa leluhur. Lah memang nggak boleh. Panjenengan juga boleh kok apa-apa tetangga, apa-apa teman, apa-apa juragan, apa-apa bos ya monggo nggak masalah. Kalau saya apa-apa leluhur ya memang saya sudah merasakan khasiat, manfaat, kedekatan dengan leluhur. Ya saya mengandalkan leluhur karena memang sudah terbukti ya. Kalau panjenengan mengandalkan uang juga boleh, mengandalkan kekuasaan monggo, mengandalkan temannya teman, mengandalkan bapaknya teman, monggo ndak masalah. Mengandalkan si A si B yang tidak Anda kenal sendiri, monggo ndak masalah. Nah, ini kita kembali membahas ya. Jadi kapan dilaksanakan? Kalau saya pribadi saya melaksanakan ini sesegeranya, dan saya tempo hari setelah ada perintah itu 3 hari kemudian saya baru komplit bahan-bahannya, karena saya harus cari janur juga, harus cari daun kelapa yang muda yang dipakai untuk janur. Boleh enggak dengan daun kelapa yang warnanya hijau ya? Saya kira boleh, tapi saya pribadi mikirnya kalau hijau itu ya wagu aja, karena kupat itu kan umumnya lazimnya itu warnanya putih kekuning-kuningan seperti ini kan. Kalau warna hijau ya apa sih susahnya? Kalau memang bisa mendapatkan daun kelapa yang masih hijau ya udah naik dikit aja kan udah dapat janur, udah dapat yang kuning seperti ini. Ya ini kembali ke masing-masing, monggo ndak masalah. Tapi kalau memakai ketupat yang bahannya plastik itu saya tidak menyarankan. Ini semua yang model tradisional saja, karena siapa tahu memang khasiatnya jauh lebih bagus daripada kalau kita menggunakan ketupat yang bahannya dari plastik. Kan banyak juga tuh yang menjual itu yang bahannya bukan dari janur ya, ketupat-ketupat yang tidak dipakai untuk masak tapi hanya untuk hiasan aja, itu kan banyak itu. Apakah itu boleh dipakai? Nah kalau saya tidak menggunakan seperti itu, saya menggunakan ya janur saja. Nanti nggak matching, nggak selaras, nggak alami, jadi saya pakai yang janur saja. Dan rasanya juga kurang mantep ya, kurang srek kalau cuman pakai yang kayak gitu kan nggak lumrah itu namanya itu. Yang lumrah-lumrah saja. Laksanakan segera setelah panjenengan melihat video saya ini, konten saya ini yang isinya menyambung lidah menjadi talanging basa lumantaring atur dari Eyang Ageng Pemanahan. Ini tidak untuk saya pribadi. Sebenarnya ini perintahnya memang untuk kami saja lingkungan, tapi saya tidak pelit informasi kok. Jadi monggo kalau sedulur-sedulur para pemirsa khususnya YouTube Surya KKS dimanapun panjenengan berada, apabila percaya dan berkenan tertarik untuk membuat kupat seperti ini, monggo saya sarankan. Bagi yang tidak percaya ya tidak masalah, lewati dan skip saja video ini, dan saya pun tidak rugi sama sekali. Tetapi kalau panjenengan mau dan bisa melaksanakan ini segera, ada manfaatnya, panjenengan bisa menyaksikan nanti manfaatnya seperti apa, panjenengan bisa membuktikan panjenengan terhindar dari segala macam kesengsaraan dan kesulitan khususnya di tahun 2024. Ya kalau saya dengar dan melihat, saya tidak akan minta upah kok. Saya cukup bahagia mendengar panjenengan tidak dalam kondisi kesulitan, itu saja. Jadi sederhana saja ya sedulur-sedulur. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Ini pure saya sebarkan informasi sebagai suatu bentuk dharma, sebagai bentuk kita memenuhi dharma ning agesang ya seperti ini, supaya kita menjadi orang yang wajar. Ya bagi orang Jawa itu kan orang-orang yang mau melakukan dharma itu kan bukan orang yang terus dianggap wah istimewa, soleh dan enggak. Kalau saya pribadi ya pakai kacamata Jawa, orang yang mau melakukan dharma dalam hidupnya, dharma yang sebanyak-banyaknya, itu standar manusia yang wajar seperti itu. Jangan pakai tolok ukur yang dari luar negeri sana. Orang baik sedikit aja sudah disanjung-sanjung setinggi langit. Heran juga saya. Dan ironisnya, orang itu kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan, ketika melakukan sedikit sesuatu yang kurang baik itu akan jadi ngobrol, jadi berita di mana-mana, akan jadi bahan omongan orang.
Tapi kalau orang yang setiap saat itu melakukan kejahatan, ya dilalah. Sekali aja melakukan kebaikan, wah sudah disanjung-sanjung, sudah dikabarkan kemana-mana, semua orang heran. Nah, panjenengan tinggal milih yang mana. Kalau saya pribadi ya, saya lakukan dharma seperti ini, dharma segala macam dharma itu ya. Saya tidak berharap dipuji, saya tidak berharap di alam bono ndak. Ini saya lakukan semua ya hanya tepi darmaning gesang menjadi manusia yang wajar, sewajarnya itu aja. Manusia yang lumrah itu aja. Lumrah wong Jawa ya kudu selalu berdharma. Kalau tidak selalu berdharma ya nggak lumrah jadi wong. Jadi di Jawa ini sebenarnya nggak ada orang yang disebut orang soleh suci, enggak. Semua orang itu standarnya memang harus seperti itu. Jadi nggak perlu gumunan kagetan. Jadi demikian saja. Dan monggo bagi sedulur-sedulur yang sekiranya tertarik dan percaya, lakukan, jangan ragu-ragu. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani ya. Kalau memang Anda mantap sekalian dan nanti akan membuktikan seperti apa manfaatnya, dan nanti silahkan mengisi testimoni di komentar bawah video ini di tahun 2024. Ingat video saya, silahkan nanti komentar dan berikan testimoni. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.